Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Behaki atau biasa dipanggil oleh Kitom. Teman-teman, hari ini saya ingin sedikit berdiskusi atau memberikan sebuah pandangan hukum tentang bagaimana wan prestasi dan bagaimana itu penipuan. Karena akhir-akhir ini, apalagi selama masa COVID-19, Corona, ini banyak sekali kejadian-kejadian ataupun suatu suatu perbuatan hukum, baik itu perorangan maupun dalam bentuk perusahaan atau PT, itu terindikasi melakukan sebuah manipulasi maupun penipuan. Nah, tetapi pada pelaksanaannya banyak masyarakat atau teman-teman di luar sana yang menanyakan, wah ini penipuan, oh ini prestasi. Jadi sebelum kita mengulas contoh sebuah kasus apa yang ada di masyarakat yang saat ini terjadi, kita sedikit ulas tentang bagaimana itu wan prestasi, bagaimana itu tentang penipuan. Apa saja yang bisa didefinisikan sebuah wan prestasi, apa saja yang bisa didefinisikan sebuah penipuan. Nah, karena wan prestasi itu adalah ranah pada perdata, sedangkan penipuan itu ranah pada pidana, teman-teman, di pasal 378 KUHP ya. Nah, saya sedikit maaf, nanti bisa dikoreksi bila salah dan bisa teman-teman bisa cantumkan di komentar di IG ataupun di YouTube. Sampaikan pendapat hukum, pendapat dari teman-teman, walaupun bukan dari komunitas hukum maupun dari praktisi hukum. Teman-teman yang ingin tahu, ingin menanyakan lebih, ingin penjelasan lebih detail, bisa terus di komentar nanti ya, baik itu di Instagram maupun di YouTube. Nah, kurang lebih seperti ini. Baik itu wan prestasi. Wan prestasi itu bisa dikatakan baik perorangan maupun dalam perjanjian di perusahaan atau dalam hal PT, itu dia tidak melakukan dia tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan, apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak itu. Kedua, dia melakukan sesuatu yang sudah diperjanjikan tapi terlambat, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga, dia melakukan yang diperjanjikan tidak pada yang semestinya atau yang sudah seperti yang diperjanjikan. Yang keempat, kurang lebih adalah dia tidak melakukan sesuatu apa yang sudah diperjanjikan dalam klausa perjanjian itu, teman-teman. Nah, itu sebuah kerangka dari wan prestasi. Nah, kalau penipuan, ya bagaimana nanti katanya ada wan prestasi itu penipuan tuh. Nah, itu kita bisa ulas nanti. Nah, yang sepanjang pengetahuan saya itu tadi wan prestasi. Untuk penipuan, teman-teman, penipuan itu tertuang dalam KUHP pasal 378. Nah, kurang lebih adalah dianya atau si empunya itu memiliki niat melawan hak, misalnya melawan hak untuk niat atau kesengajaan untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Nah, itu penipuan itu. Nah, kurang lebih seperti itu, sedikit banyak tentang penipuan, dan itu ancaman hukumnya jelas ada di KUHP. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat tentang juga ada kejadian nih. Contoh, ini secara umum saja. Ada seseorang yang melanggar sesuatu, dalam hal ini wan prestasi, menjanjikan sesuatu tapi dia tidak melaksanakan tepat waktu sesuai apa yang diperjanjikan, tertulis misalnya di perjanjiannya. Bagaimana langkah hukumnya? Bagaimana itu kita bisa menghukum orang yang seperti itu? Karena itu tentu merugikan. Bagi yang dirugikan bisa jadi, wah itu kamu nipu tuh. Nah, seperti itu. Nah, banyak juga pendapat-pendapat, wah mirip-mirip nih ya antara wan prestasi sama penipuan gitu. Sedangkan wan prestasi itu dari perdata, sedangkan penipuan itu dari pidana gitu. Nah, selama dia tidak memiliki niat kesengajaan terhadap dan melakukan pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum, itu wan prestasi.
Tetapi kalau dilandasi wan prestasi itu bisa saja nanti mengarah ke ranah pidana, penipuan, kalau dia dengan sendirinya ada perkataan-perkataan menguntungkan diri sendiri dan orang lain, dan itu ada niatnya dan itu bisa dibuktikan, itu bisa sudah masuk ke ranah pidana, teman-teman. Jadi di sini saya ingin sampaikan bahwa contoh kasus nih, apabila ada seseorang ataupun ada sebuah perusahaan ataupun PT, katakanlah ada developer properti nih. Karena saya sedikit mempunyai latar belakang di bidang properti, baik itu penjualan, baik itu dari sisi hukumnya misalnya. Saya punya pengalaman di situ. Jadi di sini katakanlah sebuah contoh ya, sebuah contoh quote and quote, ada sebuah developer. Dia memperjanjikan untuk menserah terimakan di tahun 2020 atas pembangunannya yang sudah dilakukan misalnya di tahun 2018. Tetapi bagaimana pelaksanaannya di tahun 2020, katakanlah di bulan Januari dia tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, selama itu bisa dibuktikan wan prestasi, kita bisa menuntut, teman-teman. Tapi quote ranahnya ranah perdata ya dulu. Kita bisa menuntut pengembalian, misalnya pengembalian dana yang sudah diberikan oleh investor, karena klausalnya sudah jelas tidak tepat waktu. Nah, katanya ada grace period, ya sudah, itu grace period di bulan sampai bulan Juli 2020. Kalau grace periodnya 180 hari misalnya, seperti itu. Nah, terus kita bisa menuntut tadi ya, bisa menuntut hak untuk dikembalikan dananya, untuk bisa menuntut hak untuk disegerakan dibangunnya. Itu hak-hak dari investor atau konsumen dari properti itu. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman investor nantinya, tuntutan-tuntutan itu. Nah, tapi kalau dalam perjalanan bisa dibuktikan ada unsur kesengajaan dari developer itu, misalnya dia contoh bisa menjaminkan hak konsumen yang sudah bayar lunas. Dia sudah bayar lunas dan sudah terbit, misalnya contoh sertifikatnya sudah terbit. Tetapi developer nakal melawan hak. Nah, hak dari konsumen itu dia mensekolahkan itu sertifikat misalnya. Dia mengakunkan sertifikat yang sudah jadi dengan unsur kesengajaan, itu bisa jadi delik di penipuan, teman-teman. Bisa jadi sesuai nanti tentunya dari konsultan-konsultan hukum, dari lawyer-lawyer atau dari advokat yang sudah berpengalaman di bidang properti, bisa menganalisa apakah ini perbuatan melawan hukum, apakah ini nanti bisa di ranah perdata, seperti itu. Nah, kita lihat di situ. Tetapi pesan saya sebenarnya dalam video ini bisa saya sampaikan bahwa teman-teman dari developer, teman-teman dari prinsipal yang mengajak kerjasama untuk win-win, misalnya keuntungan dalam hal ini konteksnya developer, keuntungan konsumen mendapatkan dia apartemennya, mendapatkan rumahnya, itu tepat waktu. Tetapi kalau Anda semua, baik itu secara prinsipal seorang perorangan maupun dalam bentuk perserian terbatas, itu tidak bisa dibenarkan kalau teman-teman developer itu tidak tepat waktu, padahal oleh undang-undang sudah diberikan atau oleh aturan yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama itu sudah diatur ada grace period 180 hari atau 6 bulan misalnya. Tapi kalau itu tidak ditepati ya pasti ada sanksinya, sanksi denda ada, sanksi juga penarikan dana, ada hak itu. Nah, jadi tolong teman-teman, walaupun di masalah Covid kayak gini, tolong diperhatikan perjanjian yang sudah disepakati. Nah, ada perlindungan konsumen di sini. Jadi saya mengingatkan untuk developer properti, baik perorangan di sini, untuk patuh hukum, untuk melaksanakan kewajibannya dan menunaikan haknya, gitu, baik kewajiban konsumen maupun kewajiban developer. Karena konsumen melakukan kewajibannya, dia sudah membayar sesuai dengan cicilan tenggat waktu dengan yang sudah dibuat, termin pembayarannya, apalagi sudah sampai lunas, ya bagaimana nggak kecewa. Nah, ini saya sebagai dari insan hukum, saya juga merasakan bagaimana sebagai investor atau konsumen di sini. Jadi
saya mengingatkan dari segala aspek developer, perorangan maupun perseroan terbatas untuk lebih berhati-hati lagi, untuk lebih memperhatikan bagaimana konsumen itu menaruh harapan. Karena kalau tidak, ada banyak ancaman-ancaman di sini, ancaman hukum, bukan ancaman saya, ancaman hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia ini, bahwa bisa saja nanti teman-teman di situ didenda, teman-teman di situ bisa di diproses secara hukum seperti itu. Nah, karena saya jujur di sini saya menyampaikan banyak aduan-aduan masih minor tentunya terkait kekecewaan terhadap dari developer, perorangan maupun perseroan terbatas di sini. Seperti itu. Jadi aspek-aspek hukum itu jelas gitu. Jelas, perdatanya jelas, pidananya juga ada seperti itu. Baik ya, teman-temannya, itu saja sharing session hari ini. Walaupun tidak terlalu baku, tidak terlalu serius, tapi ini saya harap mengena. Ini peringatan, ini sebuah alarm buat kita semua, baik dari sisi konsumen harus juga melaksanakan kewajibannya tepat waktu, supaya developer juga bisa membangun tepat waktu. Begitupun dari developer, pihak yang lain untuk tepat waktu membangunnya. Tentu konsumen tidak mau menerima alasan apapun, karena dalam klausal sudah diberikan dispensasi grace period, harus tepat waktu. Apabila tidak tepat waktu, tentunya ada konsekuensi hukum di dalamnya. Baik, saya rasa itu bagaimana perbedaan itu one prestasi sama penipuan. Baik teman-teman, sukses selalu buat kita, semangat terus walaupun di masa pandemi kayak gini kita harus terus pakai masker. Masker ada di sini karena saya di kantor, tentunya tidak di keramaian. Saya tidak masker, dan dalam aspek kepentingan video ini saya nggak masker. Tapi saya mengingatkan, selalu patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, corona masih mengintai, COVID-19 masih mengintai, dan segera lakukan vaksinasi. Seperti itu teman-teman ya, sukses selalu, sehat selalu buat kita, dan terus menjadi yang terbaik untuk kita, diri sendiri dan orang lain. Bye-bye.